Betapa kesetiaannya yang tidak dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Biarlah pujian ini kita naikkan kepada Tuhan. Hidup kita ada di dalam Dia yang membuat kita tenang menghadapi apapun. Karena Tuhan juga ada di dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita. Biarlah kita terus memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah, sungguh ajaib karyamu. Sungguh besar
berserah di hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami mau berpaut padamu, sebab hanya Kaulah yang memegang hidup kami, tiada yang lain, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sambaku hidup. Mari serukan Yesus, mari pegang erat tangan kami. Kita dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sambaku hidup. Katakan sekali lagi, bagi-Mu Tuhan. Yesus, mari pegang erat kami dengan kasih Tuhan. Memberitahu firman Tuhan, dipersilahkan. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sambaku hidup, Engkau alasan sambaku hidup, Engkau alasan sambaku hidup. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Seringkali kami yang Tuhan meninggalkan Tuhan, seringkali kami melepaskan diri dari Tuhan. Ya Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kami ya Tuhan diyakinkan akan penyertaan Tuhan, dan kami ya Tuhan boleh memiliki kekuatan di dalam Tuhan untuk terus ya Tuhan melekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau rapi hamba-Mu, rapi seluruh jemaat Tuhan. Biar kuasa firman bekerja dalam setiap hati kami ya Tuhan. Membangun kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan dan lebih berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan juga, untuk Tuhan menjadi tempat yang baik bagi benih-benih firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, minggu ini kita masuki minggu Prapaskah. Saya ingin membawa kita untuk masuk di dalam firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam perayaan Paskah dan Jumat Agung. Pujian tadi mengatakan, Bapak jangan tinggalkan aku gak bisa hidup ya di luar kasih-Mu. Sungguhnya Bapak itu gak pernah meninggalkan kita ya. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Jangan Takut, Allah di pihak kita ya. Mari kita akan membaca dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 31, kemudian Bapak Ibu baca ayat 32 dan seterusnya. Ya, ayat 31. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ya, ayat ini sering ditafsirkan ya, bahwa Allah di pihak kita, itu siapa yang bisa melawan kita? Itu menjadi sesuatu yang ayat mungkin yang disenangi gitu ya. Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Lalu kita menafsirkan bahwa kita pasti akan berhasil, kita pasti akan menang ya, dan kita pasti tidak akan menghadapi masalah ya, karena Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Tidak ada yang bisa merugikan kita, tidak ada yang bisa memusuhi kita. Gak salah sih ya, karena ada beberapa ayat juga di Ibrani 13 ya, ayat yang ke-6 tuh disampaikan di ibadah wanita Rebu beberapa hari Jumat, bahwa Allah itu memang ada di pihak kita. Di Yesaya juga ada, di Mazmur juga ada, yang memang ayat-ayat itu ditulis oleh penulis itu, khususnya Mazmur ya, Mazmur 56 ya, ayat Mazmur 56 ayat yang kelima kalau tidak salah, itu mengatakan Daud itu ketika itu sedang dalam ketakutan, memang dia akan ditangkap oleh orang Filistin, dia berseru kepada Tuhan dan dia yakin bahwa Tuhan ada di pihakku, tidak ada yang bisa melawan aku. Tapi di dalam kitab Roma ini tidak berbicara untuk hal-hal yang sifatnya itu dalam keadaan di dunia ini. Artinya selama hidup kita di dunia ini. Ya, tidak. Ya. Konteks dari kitab Roma ya, bahkan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dari kitab Roma itu berbicara tentang Injil. Tentang keberdosaan manusia, dari sejak semula keberdosaan manusia dibahas ya, 1, 2, 3 sampai penyelamatan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Bukan tentang hal-hal yang ada di dunia ini, dilindungi dari musuh, dilindungi dari bara bahaya, itu juga jaminan Tuhan. Tetapi apa yang tertulis di dalam kitab Roma yang kita baca ini, bahwa Allah ada di pihak kita, tidak ada yang melawan kita. Bukan berbicara tentang penyertaan Tuhan untuk hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi konteksnya berbeda dengan yang ada di Mazmur, ya Mazmur 56, kemudian di Mazmur 118 juga ada ya. Nah, Panuel kalau saya pernah menyatakan bahwa kitab Roma ini seperti kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru dijadikan satu, intinya diambil inti sarinya, dan itu adalah kitab Roma. Ya. Dan kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, kalau boleh saya susun ya menurut urut-urutan peristiwanya gitu ya. Di ayat yang ke-31 itu berbicara tentang bahwa Allah itu ada di pihak kita. Allah ada untuk kita. Di ayat 31 tadi dikatakan apakah yang akan kita katakan? Allah ada di pihakku, siapa yang akan melawan aku? Allah ada di pihak kita. Allah ada untuk kita. Dan kemudian di ayat yang ke-32 itu menyatakan bukti bahwa Allah ada untuk kita, bahwa Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, menyerahkan anaknya. Di ayat yang ke-32, Ia tidak menyayangkan anaknya dan menyerahkannya bagi kita semua sampai mati. Ya, Kristus mati dan bangkit untuk kita. Itu di ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan telah bangkit, duduk di sebelah kanan menjadi pembela bagi kita. Jadi Allah yang ada di pihak kita itu Allah yang mengasihi kita, Allah yang akan membela kita, dan dengan cara Dia memberikan anaknya Kristus sampai mati di kayu salib. Ya, dan kemudian Allah dengan kematian dan korban Kristus itu Allah membenarkan kita, menyatakan kita tidak bersalah. Ya, dituliskan bahwa tidak ada seorang yang akan menggugat kita.
Ya, di ayat 33 bagian A, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Ya, karena di ayat 33 Kristus sudah membenarkan kita, tidak? Dan Yesus Kristus yang mati kemudian bangkit ke surga itu, dia menjadi pembela kita. Ayat 34 bagian B tadi, dia menjadi pembela kita. Sehingga tidak ada seorang yang bisa menggugat kita dan tidak ada seorang pun yang bisa menghukum kita. Ayat 33 bagian C, siapa yang akan menghukum? Mereka orang-orang yang percaya yang kepada Kristus dan Yesus menjadi pembelanya. Jadi intisari dari ayat Roma 8 ayat 34 itu bahwa Allah ada di pihak kita, Allah ada untuk kita, dia menyerahkan anaknya, kemudian kita dibenarkan, ya, dan Kristus menjadi pembela kita sehingga tidak ada yang bisa menggugat kita, tidak ada yang bisa menghukum kita. Ya, itu intisarinya. Ya, lalu ya, kalau saya tadi memberikan judul jangan takut, ya, berarti memang manusia itu takut. Ya. Di pasal ke-8 ayat yang ke-15 itu disebutkan bahwa Allah tidak lagi tidak memberikan roh ketakutan. Ya. Mengapa ada ketakutan? Ya. Mengapa takut? Ya. Karena nama dosa itu memang menyebabkan ketakutan. Kita lihat contohnya Adam dan Hawa ketika berdosa dan Tuhan cari, mereka bersembunyi. Lalu mereka mengatakan, ditanya Tuhan, kemana kamu? Ya, aku takut. Ya, aku takut memang karena aku telanjang dan aku bersembunyi. Jadi sebelumnya tidak ada ketakutan di dalam diri Adam dan Hawa. Mereka bebas ada di taman itu, bebas berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ketika mereka berdosa, mereka menjadi takut karena memang dosa itu menjadi takut. Ya, dan malangnya semua manusia berdosa. Ya, semua manusia berdosa. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat yang ke-23 dikatakan semua sudah berbuat dosa. Semuanya sudah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Ya. Sehingga ya berarti semua orang berada di dalam ketakutan sesungguhnya. Karena apa? Karena dosa itu, ya, bukan hanya takut karena dosa, bukan hanya manusia itu berdosa, semua manusia itu diperbudak oleh dosa. Diperbudak oleh dosa. Artinya diperbudak ini apa? Budak itu konteksnya budak itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu namanya budak. Semua tergantung tuannya. Kalau orang itu diperbudak oleh dosa, dia tidak bisa tidak berbuat dosa. Gak bisa gak berbuat dosa, gak bisa manusia itu. Ya. Selalu ingin berbuat dosa. Sekalipun dosa itu membuat ketakutan, tapi dosa itu menyenangkan dalam tanda kutip. Karena itu orang suka melakukannya. Ya. Dan manusia makin diperbudak oleh dosa. Dan celakanya bahwa upahnya dosa itu adalah maut. Ya, Roma 6 ayat 23. Bahwa upah dosa itu maut. Dan ini gak bisa dinego Tuhan, itu gak bisa ditawar. Ada banyak contoh-contoh dalam perjanjian lama, ya, dalam Kejadian 7 air bah. Karena manusia berdosa, ya, maut. Semua dibinasakan. Ya. Hanya kecuali Nuh sekeluarga. Kejadian 19, peristiwa Sodom dan Gomora, di mana orang-orang Sodom dan Gomora begitu berdosanya dibakar habis. Tuhan datangkan api dari langit. Ada beberapa peristiwa di dalam perjanjian lama. Ya. Di dalam Bilangan pasal 11, yaitu di sebuah tempat yang terkenal dengan nama Tabera. Tuhan menurunkan api dari langit membakar perkemahan orang-orang Israel yang mereka bersungut-sungut dengan hati yang memberontak kepada Tuhan, minta daging, minta makanan yang enak-enak, minta balik ke Mesir. Kemudian di dalam Bilangan pasal 16 juga, ya, bagaimana
pemberontakan Korah, Datam dan Abiram. Yang mereka memberontak, mereka melawan Musa. Ya, dan Tuhan membuka bumi itu, terbelah bumi itu, dan mereka semua terkubur hidup-hidup, keluarga ya daripada Korah, Datan dan Abiram ini. Ya. Dan itu semua mendatangkan kematian, memang maut. Ya. Di dalam Perjanjian Baru memang tidak banyak kisah itu ya. Ya, di dalam Bilangan 21 juga ketika bersungut-sungut bangsa Israel, mengapa Musa engkau bawa kami ke sini? Ya, Tuhan mendatangkan ular tedung sehingga mereka banyak yang binasa. Ya. Di dalam Perjanjian Baru memang tidak banyak kisah-kisah seperti itu. Salah satu kisah itu di kisah dalam Kisah Rasul 5 itu kisah Ananias dan Safira ketika mereka membohongi rasul-rasul dalam hal hasil penjualan tanah. Ya, dibaca sendiri kisahnya. Bagaimana kemudian ya Ananias dan Safira itu seketika itu juga mati. Ya. Upah dosa itu maut. Ya. Dan penghakiman itu pasti. Ya. Penghakiman itu pasti. Ya. Apakah Allah itu kejam? Ya. Apakah Allah itu seperti hakim atau penguasa yang begitu kejam? Tidak. Alkitab mencatat bahwa Allah itu hakim yang adil, yang maha adil. Mazmur 7 ayat 11. Ya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 5-6 itu dikatakan, apakah tidak adil jika Allah itu menyampaikan murkanya, ya, jika Allah itu menampakkan murkanya? Dijawab sekali-kali tidak. Ya. Allah bukan tidak adil jika Allah itu menampakkan murkanya, mendatangkan hukuman. Ya, bukan Allah itu kejam, bukan Allah itu tidak adil. Ya. Karena memang penghakiman itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Penghakiman itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Pasti terjadi, ya, pasti akan dialami ya kepada mereka yang harus memang dihakimi, ya, dan tidak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Kalau penghakiman di dunia orang bisa menghindar. Ya, ada orang yang sudah jadi tersangka bisa kabur ke luar negeri. Ya, mereka bisa dimanipulasi ya, sehingga dia bisa lolos dari penghakiman, bisa terjadi. Tapi penghakiman Allah tidak. Ya, jadi pasti tidak bisa dihindari, tapi bisa dipersiapkan. Ya. Itu penyebabnya mengapa ya orang itu takut, karena mereka harus berhadapan dengan penghakiman. Mengapa mereka harus berhadapan dengan penghakiman? Karena mereka memang harus menghadapi hukuman akibat dosa. Ya. Dan itu menimbulkan ketakutan. Lalu ada janji Tuhan, jangan takut ya. Jangan takut ya. Mengapa sekarang kok jangan takut? Ya, mengapa jangan takut? Ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Ini perbudakan dosa. Ya. Jadi kalau dulunya manusia yang diperbudak tadi oleh dosa itu pasti akan mengalami ketakutan demi ketakutan. Tetapi kamu, orang-orang yang menerima Kristus itu, ya, kamu tidak menerima lagi roh perbudakan, ya, yang membuat kamu jadi takut. Karena apa? Karena kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ada sebuah transformasi, ada sebuah perpindahan ya, dari diperbudak oleh dosa menjadi anak-anak Allah, sehingga kamu tidak takut lagi. Ya, tidak perlu takut lagi karena kamu sekarang bukan budaknya dosa. Kamu sekarang anak-anak Allah. Kamu bisa berseru, memanggil Bapak, ya Aba ya Bapak. Ya, kalau Bapak itu bukan seperti monster yang kejam gitu ya, walaupun ada Bapak yang kejam gitu ya, tapi Bapak kita yang di surga bukan Bapak yang kejam ya. Jadi karena itu kita tidak perlu takut lagi ya. Dan
kesempurnaan kasih dan karya ilahi Allah ya, melalui Kristus itu adalah jaminan yang sangat pasti. Kalau tadi dikatakan bahwa kamu tidak lagi menerima perbudakan ya, yang menjadikan kamu takut, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru ya Aba ya Bapa. Ya, kalau diteruskan ayat itu bahwa kita itu kemudian menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15 dan seterusnya. Ya. Memang kita harus menderita ya, bersama-sama dengan Kristus dan kamu nantinya akan menerima hak waris itu, ahli waris kerajaan Allah. Jadi itu adalah jaminan yang pasti. Ya, kesempurnaan ya, karya Allah itu sempurna ya, dan menjadikan kita memiliki jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti bahwa Allah itu ada di pihak kita. Ya, Allah ada untuk kita ya, dan sangat mengasihi kita. Ya, begitu besarnya kasih Allah kepada manusia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga yang percaya tidak binasa. Allah ada di pihak kita. Allah tidak berada di pihak iblis. Allah tidak berada di pihak kejahatan. Allah ada di pihak manusia yang waktu itu memang sudah jatuh di dalam dosa ya, karena tipu daya iblis. Ya. Tapi Allah ada di pihak manusia, tetap Allah ada di pihak kita. Ya. Nah, tentu memang sekali lagi fokusnya bukan untuk hal-hal selama di dunia ini. Tapi untuk penyelamatan. Allah ada di pihak kita itu fokus utamanya untuk penyelamatan daripada kematian kekal. Jadi bukan Allah ada di pihak kita. Wah, saya sekarang ini lagi sedang ada di dalam masalah bisnis, ada dalam masalah konflik dengan seseorang. Ya, kita sedang ada dalam masalah kesulitan ekonomi. Allah di pihak kita. Ya, kita pasti menang. Ya, belum tentu. Ya, kadang Tuhan izinkan kita mengalami kekalahan-kekalahan di dalam dunia ini. Mengalami masalah-masalah yang sepertinya kok enggak selesai-selesai ya, kok enggak menang-menang ya Tuhan gitu ya. Tapi janji Allah bahwa Allah ada di pihak kita. Ya, bahwa kita akan diselamatkan. Ya, itu janji yang pasti ya. Dan bukti keberpihakan kasih Allah tadi sudah jelas bahwa Allah memberikan anaknya ya, Kristus mati bangkit untuk kita ya. Dan tidak hanya itu saja bahwa Dia yang dikatakan di dalam Mazmur tadi 7 ayat 11, Dia hakim yang adil. Dia itu hakim itu menjadi pembela ya. Dalam Mazmur 9 ayat 5, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku ya, sebagai hakim yang adil Engkau dan Engkau duduk di atas takhta. Sebetulnya posisi hakim dan pembela itu kan berbeda ya kalau di pengadilan zaman sekarang ini ya. Memang hakim itu harus adil ya. Dia memang harus membela yang benar gitu ya. Adil itu dalam arti dia membela yang benar, menyatakan bersalah yang salah gitu ya. Tapi ada yang berprofesi sebagai pembela, yang benar-benar melakukan pembelaan kepada yang bersalah, kepada terdakwa. Kadang salah pun dibela ya, tapi memang itu fungsinya ya, untuk mendampingi ya seorang terdakwa di hadapan hakim. Nah, hakim yang harusnya menghakimi kita itu semua, menghakimi semua manusia, itu menjadi pembela kita. Ya, dia menjadi pembela kita. Di kitab Yesaya 33 ayat yang ke-22 dikatakan, sebab Tuhan adalah hakim kita. Tapi Tuhan, ya Tuhan hakim, Tuhan yang akan memberikan hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja, tapi Dia akan menyelamatkan. Ya. Hakim yang adil itu Dia akan menyelamatkan kita. Di Yesaya 50 ayat 9 bagian A, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Kenapa? Hakim itu membela kita. Ya. Karena kita tidak didapati lagi bersalah. Ya,
Dan tidak ada seorang pun yang bisa menggugat kita. Seperti ayat 33 bagian A dari Roma 8 tadi. Bahwa kita dinyatakan tidak bersalah dan tidak ada seorang pun yang bisa menggugat kita. Ya memang selama perjalanan hidup kita di dalam dunia ini kita kadang masih jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi secara hakikat kita ini adalah orang-orang benar. Ya. Jadi secara hakikat kita ini sudah dirubahkan dari manusia lama menjadi kejadian yang baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Bahwa kita bukan lagi yang lama. Secara hakikat ya, kita ini bukan lagi orang berdosa. Ya, tetapi adalah orang-orang yang benar. Nah kalau orang benar itu jatuh dalam dosa, dia akan bangkit. Dia akan tidak tinggal di situ. Karena itu bukan lagi habitatnya. Dia pasti akan kembali. Ya, dan hakikat sebagai orang benar inilah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Gak ada yang bisa mengganggu gugat. Iblis pun tidak berdaya. Walaupun dia mungkin mendakwa kita, karena iblis itu pendakwa. Ya. Tapi tidak ada yang bisa menggugat kita. Dan tidak ada yang bisa menghukum kita. Ya. Tadi di ayat 33 bagian C dari Roma 8, tidak ada yang bisa menghukum kita. Ya. Karena kita didapati sebagai orang-orang benar. Karena apa? Sekali lagi, karena Allah yang ada di pihak manusia berdosa itu. Allah ada di pihak Adam, sekalipun Adam telah jatuh dalam dosa. Berarti Allah juga ada di pihak seluruh keturunan Adam yang semuanya juga berdosa. Allah ada di pihak kita. Ya. Dan dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal Kristus itu. Demi menjadikan kita ini adalah orang-orang benar di hadapan Allah. Hakikat kita dirubah sehingga tidak ada yang bisa mengganggu gugat kita. Tidak ada yang bisa menuduh kita. Tidak ada yang bisa menghukum kita. Dan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-17 katakan bahwa di dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih Allah itu sempurna di dalam kita dikatakan, yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Ya, baru kita bisa bukan berarti kasih Allah tidak sempurna ya. Sekali lagi kasih Allah itu sempurna. Namun seringkali kita tidak bisa memahami kesempurnaan kasih Allah di dalam kita. Sehingga masih ada banyak yang takut dihukum. Masih ada banyak yang khawatir ya untuk kedepannya bagaimana kalau mati. Ya, takut tidak selamat, takut dihukum. Sehingga mereka lalu menambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Perbuatan baik itu akan terjadi ketika hakikat kita sudah dirubah menjadi orang benar dan orang baik. Ya, jadi bukan untuk merubah hakikat, untuk menjadikan kita orang benar, maka kita berbuat baik. Untuk kita tidak dihukum, maka kita berbuat baik. Tidak ada satu perbuatan baik yang mampu membatalkan dosa kita, yang mampu menyucikan dosa kita. Hanya darah Kristus. Dan ketika darah Kristus itu sudah mengampuni kita, sudah menjadikan kita ini orang-orang yang baru di dalam Kristus, kita menjadi orang baik, kita menjadi orang benar, kita orang akan yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, dan kita akan melakukan banyak perbuatan baik. Ya. Dan kasih Allah itu akan sempurna ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki keberanian percaya untuk berhadapan dengan Dia pada hari penghakiman. Ya. Sempurna. Kalau kasih Allah itu ada di dalam kita dan kita percaya, kita tidak takut lagi. Jadi Bapak Ibu, mari ya, biarlah kasih Allah itu sempurna di dalam kita.
kasih Tuhan itu sudah dicurahkan ke dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih itu, dan kasih tidak membawa ketakutan. Sekali lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan, ya. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Karena itu biarlah kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Dalam Injil Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, ini saya singkat ya, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, dan akan banyak orang yang akhirnya tidak tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang malu, ada yang takut, ya, ada perumpamaan di dalam Injil Matius itu pada hari itu, ada yang mereka sampai lari bersembunyi di gunung, mereka melarikan diri, ya. Itu perumpamaan atau gambaran tentang hari Tuhan, ya, yang menjadi hari yang mengerikan bagi orang-orang yang berdosa. Tapi bagi kita, pada saat kedatangannya yang kedua, ya, berhadapan dengan Anak Manusia, ya, kita akan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28 dikatakan, sekarang anak-anakku, ya, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya, tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Kita tidak usah malu berhadapan dengan Dia, kita tidak akan takut, bahkan kita akan menyambut hari kedatangannya dengan penuh sukacita. Ya, kesukaan yang luar biasa, ya, pada saat Yesus datang. Ya, saatnya, namun sayangnya masih banyak orang yang belum bisa memaknai itu dengan benar gitu, sehingga orang masih berharap, ya, tidak usah buru-buru datang Tuhan, ya, tidak usah buru-buru datang. Ya, mereka masih merasa, itu berarti kasih Allah belum sempurna di dalam kita. Ya, kalau kita masih, ya memang kita tidak berharap cepat mati gitu ya, karena itu semua ada dalam tangan Tuhan. Tapi kalau ada orang yang masih, aduh jangan cepat-cepat Tuhan, ya hidup saya masih begini, berarti kasih Allah belum kita maknai dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menerima kasih Allah dengan sempurna, firman Allah jelas ini beberapa ayat mengatakan, ya, bahwa tidak ada lagi ketakutan, tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, punya keberanian percaya, tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ya, jadi kalau kita masih rasanya khawatir, masih rasanya takut berhadapan dengan hari Tuhan yang pastinya semakin hari semakin dekat, berarti kasih Allah kita belum bisa memaknai kasih Allah dengan sempurna. Nah, bagaimana kita bisa memaknai kasih Allah dengan sempurna? Baca firman Tuhan, terima Injil itu. Injil itu intinya berita keselamatan. Ya, terima Injil itu sungguh-sungguh, terima Yesus sungguh-sungguh masuk dalam hati kita. Ya, dan jadikan diri kita ini adalah orang-orang yang bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa, dan hubungan kita dipulihkan. Kita bukan lagi budak, tapi kita adalah anak-anak yang tidak akan takut, ya, berhadapan dengan Bapa kita, bahkan berhadapan dengan Yesus Kristus yang pada nantinya akan datang kedua kali. Dia akan datang sebagai hakim, ya, bukan sebagai bayi lagi, tapi Dia akan datang sebagai hakim, ya, yang akan menghakimi banyak orang. Dan ketiadaan hukum, ya, bagi kita orang yang berdosa menunjukkan bahwa jaminan keselamatan yang diberikan itu bukan berdasarkan apa yang kita perbuat. Ya, dosa kita sudah diampuni. Ya, buktinya tidak ada hukum kan bagi kita. Ya, bahwa tidak ada kan satu orang di sini yang tidak pernah berdosa. Ya, ada yang berani berkata saya tidak pernah berdosa. Ya, sehingga saya pantas, ya, untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada. Kita semua berdosa. Ya. Tetapi kita memiliki jaminan keselamatan. Ya. Dan tidak ada yang berhak menghukum kita. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Dosa kita itu sudah tidak ada, sudah dihapus. Ya, baik dosa masa lalu, masa kini, sampai masa yang akan datang. Menjadikan kita ini memiliki jaminan keselamatan yang betul-betul karya ilahi Allah. Ya, tidak ada satu perbuatan baik manusia yang bisa menyelamatkan. Ya, apapun itu tidak bisa menghapus dosa, itu tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik.
Ya, ada yang mengilustrasikan kalau ada mungkin segelas air itu mungkin kemasukan apa yang pahit gitu ya. Kasih aja terus, kasih kebaikan, kasih gula yang banyak, ya. Malah kan hilang pahitnya, jadi manis. Tapi bahan atau zat pahitnya itu kan nggak hilang. Ya, memang kelihatannya baik. Ya, ditutupi dengan amal, dengan perbuatan baik, kelihatannya baik. Tapi dosanya nggak bisa hilang. Dosa bisa dihapus hanya oleh darah Kristus. Ada nyanyian yang dosa hanya dihapus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Gak ada lain yang bisa menghapus dosa kita kecuali darah Yesus, dan darah itu sudah tertumpah di atas kayu salib. Ya. Dan kita ya tidak akan lagi dihakimi untuk dihukum. Dia tetap hakim. Ya, dia tetap hakim. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat yang ke-1. Tidak ada lagi penghukuman. Tetapi bukan berarti tidak ada penghakiman. Ya, ada penghakiman, yaitu untuk pertanggungjawaban yang Allah tuntut atas anugerah kebaikan yang sudah Dia berikan kepada anak-anaknya. Ada pertanggungan jawab, ya. Itu bukan yang di Wahyu, yang di Wahyu itu nanti tentang upah. Ya, Roma 14 ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa setiap orang harus memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Ada yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pertanggungan jawab atas berkat-berkat yang Bapak Ibu terima, atas karunia talenta yang sudah dianugerahkan. Ya, jangan cuma bersyukur, aduh terima kasih Tuhan berkatnya banyak, ya usahanya lancar, ya terima kasih Tuhan. Ya, ingat ada pertanggungan jawab. Karena kita ini semua yang kita terima dari Tuhan itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan minta pertanggungan jawabannya. Tidak ada yang tidak dimintai pertanggungan jawabannya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ya, kamu harus jadi bendahara-bendahara yang baik dari semua kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bukan cuma talenta, kemampuan, bakat, kepintaran. Termasuk berkat Tuhan. Bapak Ibu akui enggak bahwa setiap rupiah yang kita terima itu kasih karunia Tuhan atau usaha kita sendiri? Ya, karena kita bekerja, oke memang kita harus bekerja. Ya, tapi Mazmur 127 ya, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti dengan susah payah. Kalau Tuhan tidak memberkati. Dengan kata lain, kalau Tuhan tidak memberkati, kita bekerja setengah mati pun, ya kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Jadi percaya ya. Di dalam surat Korintus dikatakan apa yang kamu punya yang tidak kamu terima dari Tuhan. Coba Bapak Ibu merenung. Apa yang Bapak Ibu punya? Ya, yang bukan dari Tuhan, dari diri sendiri. Kita lahir gak bawa apa-apa, ya. Ya karena usaha, karena orang tua. Orang tua dari mana? Ya. Makanya Ayub bisa berani berkata ketika semuanya diambil, terpujilah Tuhan. Karena aku lahir tidak bawa apa-apa. Ya, sehelai benang pun tidak. Ya, semua karena Tuhan. Seberapa banyak berkat yang Bapak Ibu terima. Sedikit atau banyak. Semua itu adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan minta pertanggungan jawab. Jadi bendahara yang baik atau tidak dari kasih karunia Tuhan. Pertanggungjawaban ya atas tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, dimintai pertanggungjawaban. Ya Tuhan minta pertanggungan jawab kalau kita dikasih kemampuan ya sebagai dalam profesi apapun, ya sebagai gembala juga, ya sebagai hamba Tuhan, ya sebagai penginjil, sebagai apapun kita profesi kita, ya Tuhan minta pertanggungan jawab tugas utama kita dalam menyampaikan kabar Injil keselamatan kepada banyak orang. Ya. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan, ini yang menyenangkan bahwa Dia datang sebagai hakim juga untuk memberikan upah. Itu yang tertulis di dalam kitab Wahyu tadi. Wahyu 11 ayat 18, Wahyu 22 ayat 12, aku datang untuk memberi upah. Ada upah
upah, ada pahala, ya. Dan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan, ada mahkota, ya, ada mahkota. Ya, seperti ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Karena dia yakin dia sudah mempertanggungjawabkan semuanya, ya. Tetapi juga tetap ada konsekuensi dari setiap dosa. Tidak akan dihukum, ya, tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Allah tidak menghukum, tapi tetap ya ada konsekuensi dari dosa. Ya, kalau kita melakukan dosa, ada konsekuensinya. Ya, kalau ada anak dikasih tahu jangan naik, ya, hati-hati naik pohon, hati-hati kamu bisa jatuh. Kalau dia jatuh, itu bukan hukuman dari ayahnya atau yang mengingatkan, tidak. Itu konsekuensi. Ya, demikian juga dengan setiap dosa, ada konsekuensi, kehilangan damai sejahtera. Ya, ada konsekuensi dari dosa. Setiap dosa, ya, punya ada konsekuensinya. Tidak ada dosa yang wajar, tidak ada dosa yang tidak berkonsekuensi. Setiap dosa sekecil apapun ada konsekuensinya, dan itu yang harus kita hadapi, walaupun kita tidak menghadapi hukuman untuk dihukum kekal selama-lamanya di neraka. Tidak ada penghukuman kekal, tapi tetap ada konsekuensi yang kita hadapi di dalam dunia ini. Jadi jika keselamatan itu bukan dari manusia, tapi dari Allah, mengapa orang harus mencari keselamatan di luar Tuhan? Ya, mengapa banyak orang cari keselamatan di luar Tuhan? Yang mau ini selamatan, ya, cari selamatan, panggil orang, ya, cari orang pinter, cari selamat, ya, keselamatan dari Tuhan. Dan Allah, ya, yang memberi kepastian adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Mengapa kita harus ragu? Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus risau, cemas akan keselamatan? Yaitu karena kalau kasih Allah belum sempurna di dalam kita, ya. Dan Allah yang memberikan kepastian itu, ya, tidak membuat kita ragu lagi. Namun sepertinya tidak banyak orang itu yang risau nanti bagaimana berhadapan dengan Tuhan itu. Banyak orang itu justru yang dirisaukan itu adalah hal-hal yang di dunia ini. Ya, nggak takut nanti gimana Tuhan datang, nggak kepikir wes apa katanya nanti gitu. Ya, mungkin ada banyak orang yang seperti itu. Yang dirisaukan ya yang hal-hal yang ribet di dunia ini loh. Ya, masalah bisnis itu yang dirisaukan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, ya itu lebih mencemaskan, ya, daripada nanti berhadapan dengan Tuhan. Ya wis dah, apalagi dijamin pasti Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Wis nggak mikir lagi untuk pertanggungan jawabnya. Yang dipikir hanya hal-hal seputar di dunia ini. Ya bagaimana, ya tentang bisnisnya, tentang kesulitan ekonomi yang makin sulit sekarang ini. Ini itu yang dirisaukan, ya kejahatan, ya resiko-resiko bencana, ya risiko-risiko kegagalan dalam usaha, dalam hidup. Itu yang banyak dirisaukan. Tidak merisaukan bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan karunia-karunia yang Tuhan beri. Wis tidak pusing dah, ya melayani ya melayani, ya Tuhan kasih berkat ya saya gunakan. Ya mari kita bertanggung jawab atas semua itu pada hari penghakiman. Sekalipun kita tidak akan dihukum, ya, di dalam kekekalan, ya. Tapi mari kita bertanggungjawabkan semua yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan pusing, semuanya itu toh juga ada jaminan gitu. Ya kan kita risaukan di dalam dunia ini, ya masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun lah, ancaman-ancaman bahaya, bencana alam semuanya Tuhan janjikan kok, ya. Tuhan juga berikan janjikan jaminan penyertaan. Ya Ibrani 13 itu ayat 6. Ya aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya ada janji Tuhan itu. Ya Tuhan akan menolong kita soal makan, minum. Jangan khawatir. Ya Tuhan pelihara. Tidak usah khawatir soal makan, minum, pakai. Toh itu yang kebutuhan mendasar kita di dalam dunia. Ya, soal-soal yang lainnya pasti juga Tuhan jamin. Tapi mari kita mempersiapkan, ya. Sekali lagi penghakiman tetap ada untuk kita untuk pertanggungan jawab, ya. Tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa persiapkan, ya. Masalah dosa kita Tuhan bereskan karena kita tidak mampu untuk membereskan dosa kita. Tuhan sudah melakukannya. Karena itu mari kita terima kasih Allah dan masih
ada bagian-bagian yang harus kita lanjutkan. Ya, kita terima kasih Tuhan dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya selama kita masih dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita masih punya tanggung jawab. Ya, kita masih punya tanggung jawab. Barang siapa mau mengikut aku, mau menjadi muridku, pikul salib, menyangkal diri. Loh, mengapa masih harus pikul salib? Nanti kita akan lanjutkan di minggu-minggu berikutnya mengapa kita masih harus pikul salib. Oke, mari kita imani firman Tuhan pada hari ini bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang tidak perlu takut lagi karena Allah ada di pihak kita. Amin. Yakin Bapak Ibu? Yakin enggak? Oh, kok ragu itu loh, ya. Pokoknya mantep gitu loh. Ya. Ayo yakin Manda? Nah, yakin bahwa kita enggak takut? Nah, cuma suaranya Meme yang keras. Yang lain ya, mari kita responi gitu ya. Ya, saya tidak takut ya karena Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Allah dengan sempurna dalam hidupmu. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih dan pengampunan-Mu atas kami. Betapa Terima kasih Tuhan. kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu Pengampunan yang Kau beri. Kita sudah dipulihkan, kita tidak perlu takut lagi ya. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dengan iman katakan bahwa Tuhan sudah membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Membuang dosaku. Dia tidak mengingat lagi semua pelanggaran kita. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Syukuri betapa besar kasih-Nya kepada kita. Betapa besar Biarlah kasih Allah menjadi sempurna dalam hidupmu. Terima kasih Allah dengan sempurna. sempurna-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hingga hati yang hancur.
menaikkan pujian kami bagi Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Allah yang mengasihi kami, akan mati bagi kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Dan terima kasih hari ini Tuhan kami boleh ada di hadapan-Mu bersama-sama. Kami boleh memuliakan Tuhan, menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan yang telah memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau akan buat hari-hari mendatang. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dalam pergumulan kami, Engkau beri kami kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Engkau berikan kami hikmat. Engkau beri kekuatan kepada kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga kami. Berkatilah ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, mereka yang bersekolah, dan sekolah mereka Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk bintang harapan Tuhan terus pakai sekolah ini untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama kami, karena dalam kelemahan tubuh mereka, kuatkan iman mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh hidup kami pagi ini kepadamu. Dan jika sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, kami percaya tangan-Mu menyertai kami, melindungi dan memberikan kami kekuatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah persembahan kami. Kami persembahkan ibadah kami pagi ini kepadamu dan seluruh hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Melimpah dalam kehidupannya, kekuatannya, dan kasih sayangnya akan menyertai saudara dimanapun engkau ada. Dan Yesus Kristus dengan damainya akan memenuhi saudara. Dengan hati dan pikiran engkau dikuasai, dan Roh Kudus akan menuntun saudara, mengurapi saudara, memakai saudara sekalian jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat, mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja, ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite, ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore, ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Bagi bapak ibu yang memiliki anak perempuan berusia 8 tahun hingga dewasa dan rindu untuk melayani di bidang tamborin, dapat menghubungi Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati.